Pernahkah Anda bertanya, mengapa dalam banyak kisah Jawa lama, kesaktian tidak pernah diumumkan, tetapi justru disembunyikan? Mengapa orang-orang yang paling linuih sering terlihat paling sederhana, paling sunyi, dan paling enggan disebut sakti? Ada sebuah rahasia tua yang beredar dari mulut ke mulut, dari padepokan ke padepokan, dari leluhur ke anak cucu. Kesaktian sejati tidak pernah lahir dari pamer, melainkan dari penundukan diri. Di tanah Jawa, kesaktian bukan sekadar kemampuan menembus batas fisik, bukan hanya cerita tentang kebal senjata, penglihatan batin, atau kekuatan kata. Kesaktian adalah hasil dari perjalanan panjang, sebuah laku hidup yang menuntut ketekunan, kesabaran, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Ia tumbuh perlahan, seperti akar pohon tua yang menembus tanah dalam diam, tak terlihat, namun menopang segalanya. Video ini tidak akan mengajak Anda mempercayai dongeng kosong. Kita akan menyibak lapisan demi lapisan makna di balik apa yang oleh orang Jawa disebut kasekten, sebuah konsep yang sering disalahpahami, bahkan ditakuti. Kita akan berbicara tentang laku batin, pengendalian nafsu, dan keselarasan antara raga, rasa, dan kesadaran. Tentang mengapa leluhur Jawa memandang kekuatan terbesar bukan pada kemampuan menguasai dunia luar, melainkan menaklukkan kekacauan di dalam diri. Ada alasan mengapa pengetahuan ini tidak diajarkan secara terbuka. Di masa lalu, ia dijaga ketat karena kesaktian tanpa akhlak hanya akan melahirkan kerusakan. Maka, jalan ini selalu disandingkan dengan etika, dengan kesadaran akan Yang Maha Mengatur tanpa perlu banyak nama dan simbol. Dalam perjalanan ini, Anda akan menemukan bahwa orang sakti versi Jawa jauh berbeda dari gambaran populer. Mereka bukan pemburu kekuasaan, melainkan penjaga keseimbangan. Bukan pencari pujian, melainkan pelayan ketertiban batin. Bila Anda siap menyingkap makna di balik sunyi, memahami kekuatan yang lahir dari pengendalian diri, dan melihat kesaktian sebagai jalan kedewasaan spiritual, maka mari kita melangkah lebih dalam. Karena apa? Yang akan kita bahas selanjutnya bukan sekadar sejarah, melainkan warisan kesadaran yang nyaris terlupakan. Untuk memahami kesaktian orang Jawa, kita harus mundur jauh, melampaui catatan kolonial, melampaui cerita rakyat yang telah dipermudah, menuju masa ketika pengetahuan diturunkan bukan lewat buku, tetapi lewat laku hidup. Jawa kuno bukan sekadar wilayah geografis, ia adalah ruang pertemuan peradaban. Pengaruh Hindu-Buddha, kearifan lokal Nusantara, dan kemudian nilai-nilai tauhid berpadu secara halus membentuk satu pandangan hidup yang khas, spiritualitas yang membumi namun mengarah ke Yang Maha Tinggi. Dalam naskah-naskah lama seperti Serat Wedatama, Serat Centini, hingga berbagai babat dan suluk, kesaktian tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu disebut sebagai buah dari tapa brata, lelaku, dan tirakat. Artinya, kesaktian bukan hadiah instan, melainkan akibat, bukan tujuan, melainkan efek samping dari proses panjang penjernihan batin. Leluhur Jawa memahami sesuatu yang sering dilupakan manusia modern. Kekuatan yang tidak dikendalikan oleh kebijaksanaan hanya akan mempercepat kehancuran. Secara filosofis, kesaktian Jawa bertumpu pada konsep manunggaling kaulalan Gusti, sebuah ungkapan simbolik tentang keselarasan kehendak manusia dengan kehendak ilahi. Ini bukan penyatuan secara harfiah, melainkan kondisi batin ketika ego tidak lagi mendominasi. Saat keakuan melemah, kepekaan menguat. Saat nafsu ditata, rasa menjadi tajam. Dari sinilah muncul apa yang oleh orang awam disebut kesaktian. Menariknya, banyak tokoh sakti dalam kisah Jawa justru digambarkan sebagai sosok yang diuji habis-habisan sebelum mencapai puncak laku. Mereka mengalami pengasingan, kehilangan, bahkan penghinaan. Ini bukan kebetulan. Dalam pandangan Jawa, penderitaan adalah tungku pembakaran. Tanpa panas, logam tidak akan pernah menjadi kuat. Maka, kesaktian sejati selalu lahir dari kehancuran ego, bukan penguatannya. Seiring waktu, pengetahuan ini mulai terdistorsi. Datangnya era kekuasaan,
kolonialisme dan modernisasi membuat kesaktian direduksi menjadi atraksi, jimat, ajian, ritual instan. Yang tersisa di permukaan hanyalah simbol, sementara ruhnya menghilang. Kesaktian lalu dipandang sebagai sesuatu yang mistis, gelap, atau bertentangan dengan akal sehat. Padahal inti ajarannya justru sangat rasional dan etis. Alasan lain mengapa pengetahuan ini disembunyikan adalah karena ia tidak cocok untuk semua orang. Leluhur Jawa sangat memahami bahwa tidak setiap manusia siap memegang kekuatan batin. Tanpa kedewasaan moral, pengetahuan ini berbahaya. Maka, ia hanya diturunkan kepada mereka yang telah teruji kesabarannya, kejujurannya, dan kerendahan hatinya. Dalam kerangka ini, kesaktian orang Jawa bukanlah cerita masa lalu yang usang. Ia adalah sistem filsafat hidup tentang bagaimana manusia menempatkan diri di hadapan alam, sesama, dan yang maha menguasai segalanya. Dan untuk memahaminya, kita harus berhenti mencari keajaiban di luar, lalu mulai menyelam ke kedalaman diri. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membedah inti kesaktian itu sendiri, bukan sebagai mitos, tetapi sebagai struktur kesadaran yang dibangun langkah demi langkah. Kesaktian orang Jawa tidak pernah dimulai dari keinginan untuk menjadi sakti. Justru, saat hasrat itu muncul, para leluhur menganggapnya sebagai tanda bahwa seseorang belum siap. Karena dalam pandangan Jawa, keinginan menguasai kekuatan adalah cermin dari ego yang masih berisik. Kesaktian sejati tumbuh ketika batin mulai tenang, ketika dorongan untuk pamer dan menang atas orang lain perlahan menghilang. Inti pertama dari kesaktian Jawa adalah tata batin. Ini bukan soal doa yang panjang atau ritual yang rumit, melainkan kemampuan mengatur isi diri. Pikiran, perasaan, dan kehendak harus berada dalam satu garis. Orang Jawa menyebutnya catur murti. Manunggalnya cipta, rasa, karsa, dan raga. Selama keempat unsur ini saling bertentangan, batin akan bocor. Dan batin yang bocor tidak mungkin menyimpan daya. Bayangkan sebuah kendi berisi air. Jika retak sedikit saja, seberapa banyak pun air dituangkan, ia akan terus habis. Begitulah manusia yang pikirannya liar, emosinya meledak-ledak, dan hidupnya penuh keluhan. Leluhur Jawa memahami hukum ini jauh sebelum istilah psikologi modern lahir. Maka, laku awal selalu dimulai dari pembenahan diri, mengurangi bicara yang tidak perlu, menahan reaksi berlebihan, dan melatih kesadaran dalam setiap tindakan. Konsep kedua adalah sepi ing pamrih. Ini sering disalahpahami sebagai hidup tanpa tujuan. Padahal maknanya lebih dalam. Bertindak tanpa dikendalikan oleh ambisi pribadi. Saat seseorang bekerja, menolong, atau memimpin tanpa pamrih tersembunyi, batinnya menjadi ringan. Dalam keringanan inilah daya batin terkumpul. Ironisnya, justru ketika pamrih dilepas, pengaruh seseorang seringkali semakin besar, bukan karena dipaksakan, tetapi karena terasa alami. Kesaktian juga berkaitan erat dengan penguasaan diri terhadap nafsu. Nafsu dalam pandangan Jawa bukan musuh, melainkan energi mentah. Jika dibiarkan liar, ia merusak. Jika ditata, ia menjadi bahan bakar. Puasa, tirakat, dan laku prihatin bukan untuk menyiksa tubuh, melainkan untuk melatih kemerdekaan batin, agar manusia tidak diperbudak oleh lapar, marah, syahwat, dan gengsi. Di titik tertentu, latihan ini melahirkan kepekaan. Orang menjadi lebih peka terhadap suasana, lebih tajam membaca niat, lebih tenang menghadapi tekanan. Inilah fase yang sering disalahartikan sebagai kemampuan gaib. Padahal, yang terjadi adalah kesadaran yang tidak lagi tertutup oleh kebisingan batin. Seperti air yang keruh lalu dibiarkan diam, perlahan menjadi jernih dan dasar pun terlihat. Namun para leluhur selalu mengingatkan, kepekaan tanpa kerendahan hati adalah awal kejatuhan. Banyak kisah tentang orang yang dibuka sedikit, lalu tergelincir karena merasa lebih tinggi dari yang lain. Maka, dalam laku Jawa, semakin dalam seseorang melangkah, semakin ia diminta untuk menunduk. Semakin kuat daya batin, semakin besar tanggung jawab moralnya. Bagian ini
baru membuka pintu pertama. Kita belum berbicara tentang ajian, wirid, atau kemampuan yang sering diburu orang, karena semua itu hanyalah lapisan luar. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke wilayah makna tersembunyi, paradoks kesaktian, dan alasan mengapa orang Jawa sejati justru takut disebut sakti. Semakin dalam kita menelusuri kesaktian orang Jawa, semakin jelas bahwa ia penuh paradoks. Yang terlihat lemah justru menyimpan kekuatan, yang diam seringkali paling berpengaruh, dan yang benar-benar sakti hampir selalu menolak pengakuan itu. Inilah lapisan kesadaran yang jarang dibicarakan, karena tidak bisa dipahami hanya dengan logika lurus. Salah satu rahasia yang jarang diungkap adalah bahwa kesaktian Jawa tidak berpusat pada memiliki kekuatan, melainkan pada mengalirkan. Orang Jawa lama memahami bahwa daya bukan milik manusia, ia hanya dititipkan. Ketika seseorang merasa memiliki, saat itulah aliran terputus. Maka muncul ungkapan halus, "Sing duwe urip dudu awakmu," yang memiliki hidup ini bukan dirimu. Kalimat sederhana, tetapi memotong akar kesombongan hingga ke dasar. Disinilah banyak mitos runtuh. Kesaktian bukan berarti kebal, tidak sakit, atau selalu menang. Bahkan dalam banyak kisah, orang yang telah sampai justru menerima sakit, kalah, dan kehilangan dengan batin yang lapang. Mengapa? Karena ukuran kekuatan bukan lagi hasil lahir, melainkan kestabilan batin. Orang yang tidak goyah ketika dihina jauh lebih sakti daripada yang kebal senjata, namun mudah marah. Ada pula kesalahpahaman tentang ajian dan ilmu-ilmu tertentu. Dalam tradisi Jawa, ajian hanyalah alat bantu fokus. Ia bekerja bukan karena bunyi atau geraknya, melainkan karena kondisi batin pelakunya. Tanpa batin yang bersih dan tertata, ajian hanyalah rangkaian kata. Inilah sebabnya mengapa satu ilmu bisa hidup di tangan seseorang, tetapi mati di tangan orang lain. Lapisan berikutnya adalah konsep waktu dan kesabaran. Kesaktian tidak bisa dipercepat. Leluhur Jawa sangat waspada terhadap jalan pintas. Setiap upaya memaksa hasil sebelum waktunya dianggap sebagai pelanggaran hukum batin. Dampaknya bukan hanya kegagalan, tetapi kekacauan jiwa. Karena itu, dalam laku Jawa, kesabaran bukan sikap pasif, melainkan kekuatan aktif, kemampuan menunggu tanpa gelisah. Menariknya, semakin tinggi laku seseorang, semakin ia kembali menjadi manusia biasa. Ia makan, bekerja, bercanda, dan hidup sederhana. Tidak ada aura menakutkan, tidak ada jarak sosial. Justru disitulah kesaktiannya bekerja secara halus. Orang merasa tenang di dekatnya, konflik mereda, keputusan menjadi jernih. Pengaruh tanpa paksaan, itulah ciri daya yang matang. Orang Jawa lama juga sangat sadar akan bahaya spiritualisme yang kosong. Mereka menolak pemisahan antara kesalehan batin dan etika sosial. Kesaktian yang tidak membuat seseorang lebih jujur, lebih adil, dan lebih welas asih dianggap palsu atau setidaknya belum selesai. Maka, ukuran tertinggi bukan kemampuan luar biasa, tetapi budi pekerti yang kokoh. Di tahap ini, kesaktian hampir tak bisa dibedakan dari kebijaksanaan hidup. Ia tidak lagi menarik perhatian, tetapi mengatur keseimbangan. Dan disinilah alasan mengapa banyak orang sakti Jawa memilih hidup di pinggir sejarah, tidak tercatat, tidak terkenal, namun jejaknya terasa panjang. Pada bagian selanjutnya, kita akan menurunkan semua pemahaman ini ke tanah kehidupan sehari-hari. Bagaimana laku dan prinsip kesaktian Jawa dapat diterapkan secara nyata, tanpa klinik, tanpa pengasingan ekstrem, namun tetap membentuk kekuatan batin yang nyata dan membumi. Kesaktian orang Jawa, jika dipahami dengan jernih, tidak menuntut Anda meninggalkan dunia atau hidup dalam pengasingan. Justru sebaliknya, ia diuji dan dibentuk di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Di pasar, di tempat kerja, di dalam keluarga, dan terutama di dalam batin sendiri. Disinilah ajaran leluhur menjadi sangat relevan bagi manusia modern. Langkah pertama adalah ngertilan nguasani awak dewe, mengenal dan menguasai diri. Mulailah dengan disiplin sederhana, menjaga ucapan, mengendalikan reaksi, dan melatih jeda sebelum merespons. Orang Jawa percaya,
Satu tarikan napas yang disadari sepenuhnya bisa memutus rantai emosi yang merusak. Dari kebiasaan kecil ini, batin perlahan menjadi wadah yang lebih tenang dan kuat. Kedua, terapkan prinsip sepiing pamrih dalam tindakan nyata. Bekerjalah dengan niat memberi manfaat, bukan sekadar mengejar pengakuan. Menolong tanpa menuntut balasan. Memimpin tanpa haus pujian. Ini bukan sikap naif, melainkan strategi batin. Ketika pamrih berkurang, tekanan psikologis ikut menurun, fokus meningkat, dan tanpa disadari, pengaruh Anda justru membesar karena orang merasakan ketulusan, bukan agenda tersembunyi. Ketiga, latih kesabaran sebagai kekuatan aktif. Dalam laku Jawa, sabar bukan berarti diam tanpa daya, melainkan mampu menahan diri dari keputusan tergesa-gesa. Dalam konflik, jangan buru-buru menang. Dalam masalah, jangan langsung melawan. Amati, rasakan, lalu bertindak pada saat yang tepat. Banyak persoalan runtuh dengan sendirinya ketika kita tidak mempercepatnya dengan emosi. Keempat, jaga keseimbangan antara lahir dan batin. Leluhur Jawa tidak memisahkan spiritualitas dari kehidupan fisik. Makan secukupnya, tidur teratur, bekerja dengan sungguh-sungguh, semua ini bagian dari laku. Tubuh yang diabaikan akan mengganggu batin. Batin yang kacau akan melemahkan tubuh. Kesaktian lahir dari keselarasan, bukan dari ekstrem. Kelima, perhatikan niat terdalam Anda. Setiap laku batin akan mengikuti niat seperti bayangan mengikuti tubuh. Jika niat condong pada kesombongan, hasilnya akan mengikat. Jika niat condong pada perbaikan diri dan kemaslahatan, hasilnya akan membebaskan. Inilah titik halus di mana spiritualitas bertemu dengan tanggung jawab moral tanpa perlu banyak simbol dan klaim. Yang paling penting, jangan terjebak pada pencarian pengalaman luar biasa. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, mengejar rasa bisa menyesatkan. Yang dicari bukan sensasi, melainkan kemantapan. Bukan keajaiban sesaat, melainkan kejernihan yang bertahan. Jika hidup Anda menjadi lebih tenang, keputusan lebih jujur, dan hati lebih lapang, itulah tanda laku bekerja. Kesaktian, dalam praktiknya, adalah kemampuan hadir sepenuhnya sebagai manusia. Teguh tanpa keras, lembut tanpa lemah, dan sadar bahwa setiap langkah hidup adalah ruang latihan. Pada bagian terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan menanyakan satu pertanyaan penting. Jika kesaktian sejati adalah penguasaan diri, sejauh mana kita sudah benar-benar mengenal diri kita sendiri? Pada akhirnya, kesaktian orang Jawa bukanlah rahasia yang tersembunyi di balik kabut mistik, melainkan kearifan yang sering terlewat karena terlalu sederhana untuk dianggap luar biasa. Ia tidak berteriak, tidak menuntut pengakuan, dan tidak menjanjikan jalan pintas. Kesaktiannya bekerja dalam diam, membentuk manusia yang utuh, tenang, dan teguh di tengah perubahan zaman. Kita telah menelusuri bagaimana leluhur Jawa memandang kesaktian sebagai buah dari laku batin, penataan diri, pengendalian nafsu, kesabaran, dan kerendahan hati. Kita melihat bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menundukkan dunia, tetapi pada kemampuan menata isi hati. Bukan pada kehebatan yang terlihat, melainkan pada kestabilan yang terasa. Dalam kerangka ini, kesaktian bukan sesuatu yang eksklusif bagi tokoh legenda atau pertapa di gunung. Ia adalah potensi manusiawi yang bisa tumbuh pada siapapun yang bersedia jujur pada dirinya sendiri. Namun, potensi itu menuntut harga, disiplin batin, kesediaan untuk tidak selalu menang, dan keberanian untuk mengoreksi niat terdalam. Tidak banyak yang mau membayar harga ini. Itulah sebabnya kesaktian sejati terasa langka. Orang Jawa lama mengajarkan bahwa semakin tinggi seseorang melangkah, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Yang Maha Mengatur. Kesadaran inilah yang menjaga kekuatan tetap bersih dan tidak merusak. Tanpa banyak kata, pesan ini selaras dengan nilai ketundukan, tanggung jawab, dan akhlak. Nilai yang membuat kekuatan menjadi aman, bukan berbahaya. Maka, sebelum bertanya, bagaimana menjadi sakti? Mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah,
Sudahkah batin kita cukup tenang untuk memegang kekuatan? Sudahkah kita mampu diam saat ego ingin bicara, sabar saat emosi ingin menguasai, dan lurus saat jalan pintas terlihat menggoda? Jika video ini membuka satu lapisan kesadaran baru dalam diri Anda, biarkan ia bekerja perlahan. Renungkan, rasakan, dan terapkan dalam laku sehari-hari. Dan bila Anda ingin terus menelusuri kearifan Nusantara, makna hidup, dan kedalaman batin yang jarang dibicarakan, tinggalkan jejak Anda di kolom komentar dan lanjutkan perjalanan ini bersama kami. Karena mungkin kesaktian terbesar bukan tentang menjadi lebih dari manusia lain, melainkan menjadi manusia sepenuhnya.